Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak di sini juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap untuk selalu menjaga protokoler kesehatan. Perilaku hidup bersih sangat diutamakan pada kehidupan sekarang. Jaga pola makan dan jaga pola istirahat kalian sehingga kehidupan secara teratur. Teratur dalam makanan atau teratur dalam istirahat. Sehingga imun pada tubuh kita selalu tetap kuat. Agar penyakit tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya siapa lagi yang tidak menjaga tubuh kita selain diri kita sendiri. Oke adik-adik semuanya, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kepada materi kita, silakan adik-adik untuk terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Supaya dalam pembelajaran ini kalian tetap semangat dan materi atau ilmu yang Bapak sampaikan kepada kalian dapat diterima dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya kita akan membahas organ pencernaan. Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Di sini adalah bagian struktur pada sistem pencernaan pada manusia. Adapun organnya yaitu mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, di situ ada bagian organ yang digunakan dalam sistem pencernaan. Merupakan organ hati, ya. Hati di sini dimasukkan karena hati ini termasuk dalam bagian sistem pencernaan pada manusia. Namun untuk urutan organnya, hati merupakan bukan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita lihat di sini mulut. Di dalam mulut terjadi dua pencernaan, yaitu satu, pencernaan mekanis pada saat makanan dikunyah di gigi. Dua, pencernaan kimiawi pada saat makanan dicerna dengan bantuan enzim pitialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, di sini yang pertama adalah pencernaan mekanis, ya. Ketika kita makan, kita mengunyah makanan oleh gigi kita. Tentunya di situ bagian dari sebuah proses pencernaan yang dimana pencernaan itu merupakan pencernaan mekanis karena menggunakan gigi kita untuk mengunyah makanan. Tentunya makanan yang kita makan perlu sekali kita kunyah. Kalau tidak kita kunyah oleh gigi kita, bahaya, ya. Kemudian yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, di sini karena pada bagian mulut ada kelenjar air ludah, ya, yang dimana kelenjar ini sangat berfungsi dengan baik karena ada bantuan enzim pitialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, organ yang kedua pada sistem pencernaan manusia adalah kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan menelan makanan yang terjadi karena adanya sebuah kontraksi di kerongkongan. Ketika kita makan mengunyah, kemudian kita akan menelan. Nah, di sini dibantu oleh gerakan peristaltik yang ada pada kerongkongan atau esofagus. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini gambar pada rongga mulut. Pada bagian rongga mulut di sini ada bibir, kemudian ada langit-langit atas, ya. Kemudian ada nula. Nah, ini yang bergantung pada pertengahan kerongkongan
Kemudian ada lidah, ya. Ingat, lidah di sini ada 3 macam mempunyai rasanya, yaitu rasa manis, asam, asin, ya, dan pahit. 4. Kemudian ada bagian gigi. Ada gigi geraham, ada gigi taring, dan ada gigi seri. Ya, tentunya gigi ini bagian dari organ mulut. Selanjutnya, nah, kita lihat lagi di gambar selanjutnya itu adalah esofagus dan gerakan peristaltik. Kita lihat di sini makanan. Makanan yang pertama akan kita kunyah. Kemudian, ya, dikunyah. Dikunyah harus sampai lembut ya. Jangan sampai kalian makanan sama kalian dikunyah tidak sampai lembut. Itu berbahaya sekali pada organ lambung atau usus halus kita. Harus sampai lembut. Kemudian, nah, akan ditelan. Ya, makanan tersebut akan ditelan masuk kepada bagian kerongkongan. Nah, di sini ada epiglotis, ya. Epiglotis ini adalah bagian dari gerakan pada peristaltik, ya, yang dimana akan menutup, membuka bergantian dengan sistem pernapasan, artinya dengan oksigen, ya. Jadi ketika kamu menelan, kamu tidak bisa bernapas. Kalau kamu bernapas, maka kamu tidak bisa menelan. Karena sering terjadi peristiwa misalnya kayak karena kebesekan misalnya, ya. Itu karena sedang makan, kamu ngobrol, akhirnya kamu keselak. Nah, di situ ya. Kemudian, nah, gerakan peristaltik ini akan mendorong makanan itu masuk kepada lambung, ya, gitu, akan masuk kepada lambung. Nah, di situ ada esofagus relaksasi, ada esofagus kontraksi. Ini bagian pada kerongkongan. Selanjutnya di sini lambung. Di lambung terjadi 2 pencernaan, yaitu pencernaan mekanis. Secara mekanis otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi bolus bercampur dengan getah lambung, di mana getah lambung itu ada 3 macam, yaitu 1 HCl, yang dimana HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman, 2 enzim pepsin, yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, yang ketiga enzim renin, yang berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini struktur lambung pada manusia, ya. Di sini lambung mempunyai strukturnya. Ada rongga lambung, ada katup atau sphincter, ya, dan ada usus 12 jari. Kemudian usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Sedangkan usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di sini ada hati. Hati ini bukan termasuk dalam organ sistem pencernaan, tapi hati juga bagian dari sistem pencernaan. Karena terdapat beberapa fungsi hati, ya, yang harus kalian ketahui. 1, sebagai menetralisir racun yang berbahaya bagi tubuh. 2, menyimpan vitamin A, D, E, K, B12, dan zat besi. 3, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. 4, mengatur kadar kolesterol dalam darah. Nah, itu merupakan fungsi dari hati pada manusia, ya. Yang kita ketahui bahwasannya hati itu termasuk dalam organ ekskresi, ya. Itu. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada struktur usus halus dan bagian-bagiannya. Ada dari usus 12 jari yang tadi kelanjutan dari lambung atau yang dikenal dengan duodenum. Kemudian ada usus tengah yang dikenal dengan jejunum,
Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Ya, ini merupakan struktur usus halus dan bagian-bagiannya. Gitu ya, karena pada manusia itu kan ada usus halusnya. Ya, gitu, entah itu berapa meter, ya. Itu. Kemudian gambar selanjutnya di sini ada struktur bagian dalam usus halus. Nah, tadi kan itu bagian terluar dari usus halus, sekarang bagian dalam usus halus. Yang dimana kita lihat di situ ada lapisan otot polos, ada lipatan pili, dan ada dinding usus. Gitu ya, yang kita ketahui mungkin usus itu seperti tabung, bulat, panjang gitu ya, tapi ada bagian-bagiannya di dalamnya. Kemudian ada pena yang membawa darah ke pembuluh hati. Ya, selanjutnya, nah di situ ada yang dikatakan bagian dari lipatan vili, ada kapiler darah, ada vili jonjot usus, ya. Kemudian ada sel epitel usus. Nah, kemudian ada kapiler darah dan pembuluh getah bening. Pada sel epitel usus di situ ada mikrofil. Ya, ini bagian terdalam atau bagian dalam pada usus halus. Ya, tentunya ini ada pada kita semuanya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah struktur usus besar pada manusia. Ya, yang pertama ada appendix, di sini umbai cacing. Ya, nah di sini pada manusia itu sebenarnya tidak ada cacing, tapi adanya umbai cacing. Ya, kemudian ada usus buntu. Ya, nah ini usus buntu. Yang sering misalnya apabila ada orang yang terkena penyakit usus buntu biasanya. Nah, kemudian dari usus buntu ini ada bagian kolon naik ya tentunya. Nah, makanan yang sudah dicerna atau sudah diserap, sisanya atau sampahnya berupa feses ya pada manusia atau kotoran itu akan masuk kepada struktur usus besar. Kemudian akan masuk kepada kolon mendatar. Setelah itu akan kolon turun. Nah, ini kolon turun. Kemudian ada masuk lagi kepada organ rektum. Dan yang terakhir itu adalah organ anus. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, selain hati, ada juga bagian organ pada pencernaan kita, yaitu pankreas. Fungsi pankreas yaitu menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses pengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Menghasilkan beberapa enzim, yaitu yang pertama enzim amilase, di mana enzim amilase ini mengubah zat tepung menjadi zat amilum. Yang kedua, enzim tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Dan yang ketiga, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya di sini ada gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. 1. Obesitas. Obesitas adalah kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan hal negatif pada kesehatan. Contohnya orang yang obesitas itu gemuk, tapi kegemukan, ya, atau gemuk sekali. Kemudian, upaya untuk mencegah obesitas yaitu dengan berolahraga, ya. Kita harus berolahraga dan mengatur pola makanan. Ya, ingat makanan itu harus diatur. Jangan semaunya kita makan makanan yang banyak. Gitu. Tentunya lebih baik makanan yang sedikit yang kita makan tapi mengandung kandungan yang bagus. Selanjutnya, karies gigi. Karies gigi adalah gigi berlubang karena kerusakan gigi akibat infeksi bakteri. Adapun upaya dalam pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan gigi.
Dan yang ketiga adalah MAH atau gastritis. MAH adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat dicegah dengan makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, serta menghindari makanan yang dapat memicu produk asam lambung, seperti makanan pedas dan kopi. Ya, tentunya kalian misalnya yang mempunyai penyakit MAH, coba pola makannya yang teratur. Ya, makannya yang secukupnya, jangan sedikit. Ya, kemudian lihat makanan-makanan yang tidak dalam kategori yang tidak baik, contohnya pedas atau asam. Ya, karena itu dapat mempengaruhi asam lambung pada lambung kita menjadi naik. Nah, sebenarnya masih banyak lagi gangguan pencernaan pada sistem pencernaan pada manusia. Misalnya seperti diare, misalnya. Nah, itu kan banyak sekali yang dapat menyebabkan gangguan penyakit. Biasanya itu, ya. Kemudian seperti hepatitis. Selain hepatitis ada konstipasi dan gejala kekurangan vitamin dan mineral. Contohnya misalnya pada pertemuan selanjutnya kita sudah dibahas kekurangan vitamin A, B, C, D, E, dan K itu dapat mempengaruhi bagian tubuh pada kita. Kemudian kekurangan mineral juga, yaitu dapat mempengaruhi ya pada tubuh kita. Nah, tentunya itu ada pada materi sebelumnya. Nah, ini yang dapat Bapak jelaskan. Selanjutnya, Bapak di sini ada tugas yang harus kalian lengkapi pada gambar berikut ini. Silakan kalian coba untuk kerjakan. Kalau kalian lupa lagi, boleh kalian back ulang lagi videonya. Ya, silakan dikerjakan adik-adik semuanya.
Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan sekarang. Tentunya kalian harus dapat memahami sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Karena ini bagian dari tubuh kita. Ya, kalian makan, kemudian kalian membuang sisa makanannya berupa feses, itu adalah bagian dari sistem pencernaan. Tentunya kalian harus tetap dapat memahaminya. Bapak tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.